menentukan kebijakan-kebijakan apa nih supaya lebih besar lagi atau supaya dia tetap loyal ke hotelnya gitu ya. Ada promo, ada lain-lain atau ada, "Oh daerah ini kok kenapa ya sedikit yang nginep di sini?" Bisa digali lagi gitu ya. Itu kan itu database itu sangat apa, pentingnya itu di situ ya. Ke depannya lagi gitu bisa sebagai sumber, untuk melakukan analisis ya, sebagai, eee, u untuk pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan, kayak gitu. Paham ya untuk, bagian yang analis requirement ya atau analisis kebutuhan ya? Paham? Oke. Mantap. Ya, selanjutnya adalah desain. Dari informasi yang diperoleh di analisis kebutuhan itu, seperti tadi kan, misalkan berapa sih jumlah penduduk. Nah, dari situ kita bisa bayangkan kan bahwa, oh berarti butuh tabel penduduk nih, tabel warga ya. Buat di situ kamus datanya, misalkan nama tabelnya data penduduk, eh, atau namanya tabel ya warga atau data penduduk. Misalkan atributnya ada nomor KTP, ada nama, ada alamat dan lain-lain. Misalkan untuk nomor KTP ini tipe datanya apa ya, gitu kan? Nama, tipe datanya apa, terus semua sampai kira-kira wah cukup nih data apa tabel yang dibutuhkan cukup ini semua nih sudah ada gitu. Setelah itu tentukan hubungan antar tabelnya. Jadi dibuat diagram relasional ya, diagramnya IRD entity relasional diagramnya. Hubungan antar tabelnya. Misalkan nanti kan nama warga ya, terus pekerjaan kan pekerjaannya banyak-banyak nih, ada tabel pekerjaan dari petani dan lain-lain gitu ya. Terus hubungan antara tabel warga ya, penduduk dengan tabel pekerjaannya itu seperti apa? Misalkan satu penduduk boleh beberapa profesi, nah itu hubungannya berarti gimana tuh? Atau satu profesi bisa dipakai oleh banyak penduduk, gitu kan? Itu kan ada hubungan yang ada yang many to many, ada yang many to one, ada one to one gitu ya, yang gitu. Itu dibuat di IRD-nya hubungannya, hubungan antar tabelnya. Setelah itu tahap berikutnya yang ketiga yaitu implementasi. Jadi diperoleh tadi misalkan tabel yang itu dipindahkan ke misalkan di sini praktikumnya kan MySQL. Bikin di MySQL-nya nama database-nya apa, create database. Terus tabelnya apa-apa, create tabel apa gitu kan ya dengan atribut-atributnya, create tabel semua sampai dibuat di MySQL-nya. Setelah itu buat query-nya untuk menjawab permasalahan di analisis kebutuhan. Misalkan saya pengen mengetahui di atas kan disebutkan misalkan ya pihak desa misalkan ingin mengetahui berapa jumlah penduduk. Nah, berarti query-nya gimana sih menampilkan semua jumlah penduduk atau berapa jumlah penduduk yang perempuan untuk query-nya, berapa jumlah penduduk yang laki-laki, berapa balita gitu ya, berapa yang berprofesi sebagai ini. Itu semuanya diimplementasi terus dibawa setelah dibuat tabelnya baru dibuat query-query-nya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah dipahami? Ya, Pak, izin bertanya dong Pak. ya silakan. Berarti yang normalisasi database tidak perlu kan ya Pak? Masalahnya saya. Nah, database diperlukan itu kalau ya misalkan ada satu tabel terus di query-nya itu kita nggak bisa terpenuhi nih, berarti ada salah dengan tabel yang dibuat, berarti ada sesuatu yang tabel yang belum normal gitu. Jadi ketika kita buat query kemudian susah tampil karena struktur tabelnya yang tidak sesuai gitu, itu baru diselesaikan dengan normalisasi atau seperti tadi misalkan dari pihak
contohnya yang punya Sofia tadi dari kelurahan nih laporan seperti ini, itu kan bersih satu tabel tuh. Padahal kenyataannya di database tidak akan satu tabel seperti itu. Nah itu gimana untuk mengetahui tabel apa saja itu bisa menggunakan normalisasi. Gitu ya, bisa dipahami. Baik, Pak, paham. Iya. Yang lain? Jadi nanti tugas akhirnya itu membuat dari awal tadi ada dari mulai analisis kebutuhan, kemudian desain, kemudian implementasi gitu. Nanti dikumpulkan sebelum UAS ya, UAS. Nah, sepanjang perjalanan itu atau ada yang mau konsultasi atau mau ditanyakan silakan ya. Kalau kemarin kan banyak ya yang di WA kemudian karena mungkin belum saya terangkan karena untuk kelas ini kan kemarin tidak bisa ada pertemuan ya karena terlalu sore. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di WA kemarin bisa terjawab ya pada pertemuan ini. Atau masih ada yang mau ditanyakan langsung sekarang? Silakan. Oh iya, Pak, untuk Ya, tanggal pengumpulan itu kan sebelum UAS ya. Nah, itu tanggal iya. berapa ya, Pak? Masalahnya saya Nanti, bingung, Pak. UASnya kapan? nanti silakan sekarang misalkan ya dibuat dulu apa yang dipahami, kemudian nanti bisa konsultasi. Jadi saya nanti koreksinya dari tugas yang sudah dikerjakan gitu. Misalkan, oh ini yang perlu ditambahin ini, bertambahan ini, gitu ya. Sebelum sampai hari H nanti. Saya juga belum ada info nih untuk jadwal UASnya. Ya. Jadi sekarang coba dikerjakan masing-masing tahapan tadi apa yang dipahami aja. Kalau misalkan sudah selesai terus mau dikonsultasikan silahkan ya dikirim. Kemudian nanti kita diskusikan. Gitu ya. Halo? Iya, baik. Ya. Iya, mungkin gitu ya. Kalau untuk yang teman-teman yang belum hadir, silahkan diinformasikan aja seperti apa yang saya sampaikan tadi. Tolong disampaikan ke teman-teman yang belum hadir. Ya. Maaf Pak, tadi. izin bertanya. Ya, siapa? Izin bertanya Pak, berarti nanti Sawa. kalau misalkan Ya. Sudah menyusun database-nya, untuk konsultasi ke Bapaknya dikirim dalam bentuk laporan ya? Ya, sudah dalam bentuk ada tahapan-tahapannya itu dalam bentuk laporan. Nanti bisa didiskusikan mana yang kurang dan mana yang perlu ditambahkan atau gimana gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau tidak ada silakan waktunya dipergunakan untuk mengerjakan tugas dan kalau ada perjalanan dalam mengerjakan tugas ada yang bertanyakan silakan langsung saja ya via WA. Ya. Oh ya, silakan Sofia ya. Maaf Pak, sebelumnya kan saya mengenai database penduduk ya. Apakah data tersebut harus sesuai dengan suatu wilayah? Misalnya saya memilih daerah Purwakarta nih. Berarti Ya. apakah datanya harus benar atau misalnya kita boleh asal Pak? Untuk ini kan hanya contoh aja ya, nggak boleh real gitu ya. Ya kalau real bagus gitu ya, supaya sekalian mengerjakan tugas, sekalian juga kan pengamalannya, implementasinya ya di lapangan.
bisa sejalan gitu. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Ini kan hanya contoh tugas ya, tapi kalau nanti skripsi juga kurang lebih seperti inilah ini gambarannya. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Selviana. Ya Pak, yang dosis itu suatu perusahaan atau yang besar-besar gitulah Pak, itu bisa nggak ya Pak? Gimana tadi putus-putus, kurang jelas. Ya, saya ulangi. Saya kan mau membuat database toko kelontong gitu ya Pak, kayak Iya. grosiran gitu. Ya, Nah itu kan bukan suatu perusahaan yang besar atau kayak instansi oh ya suatu nggak apa-apa, kantor tadi hotel gitu tuh nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Kita kan di sini belajar bagaimana gitu sampai ke membuat sebuah database. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain? Makanya nanti kan seluas mana atau sebesar mana database yang dibangun, nanti kita konsultasi misalnya, oh ini terlalu besar misalkan untuk sebuah tugas kuliah, itu nanti kan saya bisa koreksi nanti pas konsultasi. Atau ini terlalu sederhana, bisa ditambah ini dan lain-lain gitu ya. Baik, ada yang lain? Oke, jika tidak ada, cukup bisa dipahami ya apa yang menjadi tugas akhir dari mata kuliah ini. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya tutup aja ya untuk pertemuan pagi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Saya izin live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.